ya. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan. Kami perlu menegaskan bahwa pernyataan dan sikap kami tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan tokoh bangsa manapun, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Sahabat Kompas TV, polemik ijazah Jokowi kini melebar menjadi laporan pidana dan saling tuding, termasuk menyeret nama Roy Suryo dan isu Hambalang. Kita akan berbincang lebih dalam dengan Bang Andi Aswan. Halo Bang Andi, sehat? Alhamdulillah sehat, Ernisa. Gimana? Sehat juga semua di studio? Alhamdulillah. Bang, sebelum kita ngobrol lebih dalam soal polemik yang tengah bergulir sekarang ini, Karis mau tahu nih, sebelum terjun aktif di dunia relawan politik ini, Bang Andi kesibukannya apa ya? Ya, saya kesibukannya saya bekerja ya di perusahaan asing ya, dan juga memang politik itu seperti passion gitu sama saya, dan juga saya juga ikutlah beberapa partai politik, ikut juga sama-sama mendirikan partai politik sejak 99. Kebetulan saya juga aktivis gitu loh. Hmm. Jadi sejak 99 sih sudah terjun di politik juga gitu kan. Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mendharma baktikan lah kemampuan kita untuk membangun negeri ini. Itu Karis. Oke Bang, nah terkait Roy Suryo melaporkan 7 orang ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu dan juga tuduhan Anda atau pihak lain yang mengaitkan dirinya dengan korupsi Hambalang. Apa tanggapan Anda secara pribadi terhadap 2 klaster laporan tersebut? Iya, Karis, kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Saudara Rosuryo, Hmm. sedangkan posisi dia adalah tersangka, ya ini agak lucu buat saya. Karena begini, Hmm. laporan Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Demokrat yang melaporkan ada 4 YouTuber ya. Kebetulan ada 2 YouTuber itu adalah dari YouTuber Nusantara yang memang notabene adalah sahabat-sahabat kami semua, yang juga Pak Jokowi itu ya di LP-kan gitu kan di Polda Metro Jaya. Kemudian tiba-tiba juga Roy Suryo ini membuat suatu LP juga gitu loh kepada teman-teman kami, ada 7 orang itu gitu, YouTuber Nusantara dan para podcaster juga. Nah, ini menarik gitu loh. Akhirnya netizen pun ataupun publik pun juga menilai ada apa dengan ini. Ketika Partai Demokrat dengan badan apa hukumnya mereka melaporkan dan meng-LP-kan itu, tiba-tiba dia juga meng-LP-kan teman-teman kita ini, Roy Hmm. Suryo ini. Dan yang menarik kan posisi dia itu kan adalah tersangka, yang dilaporkan itu pencemaran nama baik gitu. Menurut saya, apakah dia masih mempunyai nama baik ya dengan statusnya yang sekarang tersangka? Yang kemungkinan ya mudah-mudahan minggu depan bisa P21 gitu dan jadi ditahan kan seperti itu. Terlepas dari itu, terjadi perdebatan dengan KUHP yang baru ini ya. Ada yang mengatakan bahwa itu hak konstitusinya sebagai manusia gitu yang bisa mempertahankan kehormatannya dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, terkait yang dikatakan bahwasanya ada pencemaran nama baik, misalnya ada klaster 1 yang dibuat, klaster 2 yang dibuat. Klaster 1 itu mengenai ijazah yang dituduh palsu, ijazahnya Roy Hmm. Suryo dituduh palsu dari teman-teman gitu kan, dari YouTuber. Kemudian juga ada mengenai Hambalang itu, kita juga harus mengkaji juga maksud dan tujuan dari yang dikatakan palsu itu seperti apa gitu. Karena begini, yang kita ketahui ya, ini juga ramai di publik gitu loh. Bahwasanya ijazah yang Pak Roy Suryo itu kan namanya berbeda dengan KTP-nya gitu. Dengan namanya dia sendiri juga berbeda gitu loh.
Nah, ini yang menarik. Jadi mengulik-ngulik ini teman-teman juga semua gitu, ya. Persis apa yang dikatakan juga oleh Resuri terhadap ijazah Pak Jokowi kan, ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo itu gitu loh. Kan diteliti-teliti juga oleh Roy Suryo. Mhm. Kan begitu. Padahal sebetulnya kalau institusi yang mengeluarkan itu telah mengatakan asli, ya kenapa? Itu sudah selesai sebetulnya. Nah ini juga Rasul mengatakan ijazah saya asli gitu. Ya tolong dicek aja. Ya kalau misalnya UGM mengatakan iya itu ijazahnya Rasul itu asli ya juga selesai. Kan semestinya seperti itu gitu. Jadi kayak dejavu gitu. Jadi lucu juga buat saya bahwa teman-teman ini ya dengan undang-undang KUHP yang baru ini seperti merasa mereka dibungkam dengan padahal kan mereka juga adalah corong terdepan untuk menginformasikan kepada publik ya, bukan situasi politik dan sebagainya tapi juga menginformasikan pembangunan-pembangunan ya, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah. Bahkan yang namanya kemarin kita menghadapi yang namanya bencana alam di Sumatera itu, podcaster, YouTuber terus menggaungkan gitu semangat kepada teman-teman kita di Sumatera dan juga menghimpun bantuan-bantuan gitu untuk dibawa ke Sumatera. Ya, jadi mereka ini bukan seorang yang membuat gaduh, bukan organisasi ataupun influencer atau YouTuber atau podcaster itu membuat gaduh negara ini, tidak gitu loh. Apa yang dilakukan mereka kan juga menganalisis ya, karena mereka juga punya hak ya untuk kebebasan berpendapat gitu loh. Tapi ya jelas kami ini kemarin mengadakan konferensi pers ya terhadap situasi mengenai LP dari teman-teman tersebut, baik dari Dewan DPP-nya Partai Demokrat maupun juga dari seorang tersangka Roy Suryo itu sendiri. Kami lagi mengkaji ulang seperti apa sih permasalahan-permasalahannya dan pasal-pasal yang dituduhkan itu. Karena sampai sekarang teman-teman itu yang dituduh itu belum mempunyai dokumennya. Sebagai contoh, untuk yang disampaikan oleh Partai Demokrat, Saudari Sudirowi Budius Piliang, nah ini kan salah alamat. Yang disangkakan itu kan Budius Piliang. Sedangkan pemilik akun itu adalah istrinya Budius Piliang gitu. Dan itu menurut Mbak Wi, Sudirowi Budius, itu dia hanya mengupload gitu loh. Bukan dari katakan dia membuat, tapi dia mengupload dari akun-akun orang lain gitu ya kan. Kayak upload Jadi ya pasti ya maksudnya ya. iya, ini kan kayak saduran-saduran dari TV lah. Itu viral, udah upload. Ada ini viral, upload kan begitu. Ini kan padahal kan dia adalah ibu rumah tangga gitu. Nah, jadi kita mengamati gitu. Lah ini kenapa Roy Suryo ini berselancar dengan artinya tuduhan-tuduhan dilakukan oleh Partai Demokrat ini. Dan yang dituduhkan pun hampir sama. Artinya teman-teman yang dituduhkan itu sama yang dituduhkan juga dengan Partai Demokrat gitu oleh Roy Suryo itu. Akhirnya teman-teman ini biar bagaimanapun ya para netizen, YouTuber-YouTuber itu dan podcaster-podcaster itu membuat ada satu pertanyaan besar gitu. Apakah, kan pertanyaan begitu ya, ini dugaan mereka. Apakah Roy Suryo ini ada terlibat dengan Demokrat ataukah sebagai pion? Ini dugaan mereka ya. Begitu. Nah jadinya apa yang dikatakan selama ini ribut-ribut mengenai orang besar dan sebagainya itu yang jelas-jelas sudah dibantah lah ya sejak bulan Juli yang lalu oleh Pak Jokowi. Bukan seorang SBY yang seorang negarawan, bukan untuk itu. Tapi yang anehnya ini kenapa muncul yang membela Roy Suryo itu
adalah mantan-mantan Demokrat dan juga ada pengurus Demokrat gitu loh yang memberi tanggapan terhadap ijazah palsu itu. Akhirnya ini dugaan-dugaannya melebar kemana-mana, Eris. Ya, melebar jadi kemana-mana gitu loh. Nah, Akhirnya saya kita, dan melapor gitu kan. apa bukti kuat yang Bang Andi pegang untuk menegaskan bahwa narasi ijazah Jokowi itu salah? Apakah ada data akademik atau legalnya yang bisa dipaparkan mungkin, Bang? Kalau kita bicara ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu, ini sudah terang benderang, Teris. Hmm. Kenapa saya katakan terang benderang? Kan patokan utamanya itu siapa yang mengeluarkan ijazah itu. Ketika institusi itu yang mengeluarkan ijazah tersebut mengatakan, ya, Bapak Joko Widodo pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan masuk tahun 1980 dan telah diwisuda bersama teman-temannya tahun 1985, 5 November 1985. Dan pada tahun 85 itu adalah tahun memang tahun transisi. UGM itu mempunyai 4 gelombang dalam wisuda. Nah, Pak Jokowi adalah gelombang terakhir. Nah, gelombang terakhir ini ada 14 orang, termasuk Pak Jokowi. Nah, 14 orang ini sekarang ijazahnya itu telah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Karena ijazah Pak Jokowi itu kan kemarin dilapor Laboratorium Forensik Bareskrim Polri itu sudah diuji semua, baik uji tinta, uji kertas, tulisan, terus juga tanda tangan dan sebagainya itu kemudian dibandingkan dengan ijazah dari pembanding teman-teman Pak Jokowi yang di wisuda pada saat itu. Ada 13 wisuda, 13 ijazah tersebut. Ditambah pula ya dari rektor yang telah mengatakan 2 kali rektor itu berbicara menegaskan tentang ijazah asli Pak Jokowi tersebut. Jadi menarik buat saya, kenapa alumni UGM kok menjelek-jelekan institusinya yang telah melahirkan dia sebagai seorang ya pemimpin, katakanlah seorang yang berguna untuk bangsa ini gitu. Padahal ini kan secara institusi dan institusi negara pun terlibat di situ mensahkan semua. Yang terakhir, digelar perkara khusus pun ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi itu. Apakah mereka menerima? Kan mereka selalu mengatakan, tunjukkan saja ijazahnya, kami lihat itu asli, sudah selesai, kami tidak perpanjang dan sebagainya. Dan ini sudah kita prediksikan sebelumnya, hampir setahun nih, Pak. Kita prediksikan. Kalau ini ditunjukkan, mereka tidak akan percaya dan mereka tidak akan ambil dan mereka akan uji sendiri. Pertanyaannya, mereka itu siapa gitu? Mereka itu siapa? Kalau mereka institusi negara mempunyai hak umum dan minta pengadilan, semua negara Indonesia harus memberikan dokumen tersebut. Sedangkan ini ujuk-ujuk ibaratnya ya, membuat suatu kegaduhan, membuat suatu framing yang negatif kepada Pak Jokowi tentang ijazah ini. Meminta untuk diperiksa. Ini di luar kewarasan kita, apalagi institusi negara, Barreskrim sudah mensahkan itu identik. Kalau kita orang ngomong identik itu adalah asli. Ya. Nah lucu juga setelah ada diperlihatkan mengenai ada watermark, ada emboss, ada lintasan merah di jas itu, dia katakan, wah
fotonya itu baru. Asumsi yang dia katakan fotonya baru itu karena dia merasa bahwa dia ahli dalam fotografi. Paling hebat di Indonesia ini. Padahal mata awam itu tidak bisa menilai bahwasanya itu ada foto baru atau foto lama. Foto saya aja, saya lulus gitu ya, tahun 92 aja. Masih bagus foto saya. Orang bilang masih baru kelihatannya gitu. Nah inilah kekonyolan-kekonyolan ini untuk apa? Menarik ya kebingungan-kebingungan oleh publik untuk pembenaran dia sehingga dia merasa bahwasanya dia itu adalah wakil dari rakyat. Luar biasa ini framing yang dilakukan oleh mereka. Penghasutan, fitnah, disinformasi, kebencian ada kepada mereka semua. Sehingga kita masyarakat yang paling bawah terpolarisasi, terpecah belah untuk itu. Nah disinilah kami semua, saya sudah 1 tahun yang menghadapi mereka, terus terang aja. 1 tahun saya menghadapi mereka Gimana untuk Bang perasaannya menjelaskan selama satu kepada tahun? publik. Iya, untuk menjelaskan kepada publik. Dan saya paham betul, karena aspeknya ini masih ada luka lama. Luka lamanya apa? Luka lamanya pada saat Pilpres. Begitu. Ini masalahnya. Jadi luka-luka lama tersebut ya akhirnya bom, Akhirnya ditambah apa Bang? pula Luka lamanya apa? berkumpul Mm-mm. menjadi satu dengan organisasi yang telah dibubarkan oleh Pak Jokowi pada saat beliau jadi presiden. Gitu. Organisasinya Ya, apa Bang? organisasinya HTI dan FPI kan dibubarkan. Jadi organisasi terlarang. Selain pembubaran HTI terus habis gitu dendam Pilpres, ada dendam-dendam lagi nggak Bang? Menurut Abang? Kalau analisa saya, ya, sebetulnya memang ini pertarungan-pertarungan ini sampai 2029. Oh, lama juga ya ntar ya. Nah, karena endingnya ke sana. Karena dari ijazah ini kemudian berkembang ke ijazah Mas Gibran, Hmm. ya, Mas Gibran wakil presiden. Kemudian timbul lagi pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Endingnya ke sana gitu. Mereka ingin cepat-cepat diganti dengan jagoan mereka. Kita pahamlah siapa jagoan mereka itu. Kan begitu. Ya, nanti biar sahabat Kompas TV sendiri yang yang tahu siapa nih jagoannya gitu kan. Nah, artinya memang negara kita ini dibuat suatu kegaduhan-kegaduhan itu, analisa saya, ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Yang memang lagi konsentrasi penuh bagaimana mewujudkan cita-cita beliau. Ya kan? Begitu. Jadi yang berita paling menarik sebetulnya, Haris, Hmm. ketika pentolan ya, TPUA, yang pertama kali yang menyatakan meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kalau Pak Jokowi ijazahnya asli, itu saya ingat 7 Januari 2025, ya, Hmm. Bang Egy Sujana mengatakan itu. Kalau ijazahnya asli, saya akan minta maaf. Tanggal 8 Januari kemarin, beliau ke Solo bersama Pak Damai Hari Lubis, ya, dengan Hmm. pengacaranya beliau, Ibu Elida, berbincang-bincang, bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Disitulah beliau meminta maaf. Saya katakan,
Pak Jokowi seorang negarawan, seorang humanis, siapapun ya yang datang ke rumah beliau dalam hal perkara ijazah asli yang dituduh palsu oleh Roy CS ini akan membuka pintunya lebar-lebar permaafan. Terlepas dari itu memang hukum, proses hukum kan tetap berjalan karena sudah masuk ke ranah hukum. Tapi kita bisa melihat kedua orang tokoh dari TPUA ini ada suatu pertimbangan ke depannya. Gitu. Ya bisa saja ini dimaafkan dan dibebaskan. Kan begitu. Jadi menurut Bang Andi tuh dengan Bapak Egy Sujana ke kediaman Jokowi gimana tuh? Iya, kalau menurut saya Hmm. ini adalah orang yang sudah benar. Karena tanggal 7 Januari mengatakan, ya kan, 7 Januari mengatakan bahwa saya akan minta maaf kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dalam gelar perkara khusus, ijazah Pak Jokowi kan diperlihatkan kepada mereka semua. Walaupun Pak Egy tidak hadir, yang diwakili oleh pengacaranya, dan memegang ijazah tersebut. Dan Bu Enda mengatakan, ini ada ya ijazahnya. Lihat embossnya. Ada watermarknya. Ada foto lintasan merahnya. Ini diinfokanlah ke Pak Bang Egy kan gitu. Bang Egy ini ada. Ada semua. Ini adalah seorang yang menurut saya katakanlah boleh katakan ya seorang kesatria lah, mengakui kesalahannya gitu. Kalau mereka mengatakan bahwa ada pecundang, pengecut, saya katakan Roy Suryo kawan-kawan itu, teroris itu, Tifa, Roy dan Rismond itu, itulah yang mereka pecundang. Kenapa pecundang? Mereka mengetahui ijazahnya asli, sudah ditunjukkan yang dia inginkan, tapi mereka teman denial gitu. Dan membuat suatu argumen pembenaran mereka yang baru. Fotonya itu baru katanya. Saya flashback sedikit, Karis. Gimana Mengenai tuh Bang? tuduhan mereka. Tuduhan mereka pertama, bahwa ijazahnya Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM. Ya. Kemudian itu dibantah, terbantahkan dengan data. Kemudian dia bilang apa? Fotonya dan ijazah itu bukan punya Pak Jokowi, tapi punya Harimulyono. Adik iparnya Pak Jokowi. Harimulyono ini satu angkatan dengan Pak Jokowi, sudah almarhum beliau. Ya. Kemudian terbantahkan lagi. Ya, data dan faktanya jelas. Dengan apa sekarang? Foto. Fotonya itu di atas stempel UGM. Karena tidak ada lintasan merah. Dengan diuji dengan yang namanya yang dia ciptakan sendiri. Saya tidak tahu, dengan juga satu aplikasi namanya error level analysis. Rismond mengkaji dalam image processing. Ya, dia gunakan itu. Awalnya, ya karena teman-teman juga kan kita nggak paham juga, tapi ada teman-teman juga, orang UGM juga itu paham. Itu salah mereka dalam menganalisa, terutama Rismond, terhadap foto itu dan stempel itu. Stempel itu di atas dari foto. Karena RGB, red, green, and blue, dalam processing itu harusnya dilihat dari penekanan dari warnanya itu diperjelas atau diperkecil. Ada sistemnya itu, Mbak, aplikasinya. Oh gitu. Dan itu akhirnya saya bongkar, Mbak. Saya bongkar. Apa? Dengan menggunakan satu aplikasi open source.
software. Hmm. Itu dengan Hmm. Fatal et al. 2002 dan Mantiuk 2006. Ya, Hmm. dengan digital, gambar digital yang diupload baik Dian Sandi maupun saya itu terlihat dengan menggunakan aplikasi. Apa? Lintasan merahnya terlihat, kemudian watermarknya terlihat, embossnya pun terlihat. Artinya ini ada satu, apakah dia tidak tahu sistem itu, ya, ataukah dia ingin memanipulasi sehingga menggiring opini publik, gitu kan, Hmm. bahwasanya foto itu di atas stempel. Dan ini kan sangat keras perdebatan ini. Dan membuat Hmm. polarisasi di masyarakat sehingga masyarakat percaya untuk itu. Setelah terbongkar dengan itu, Mbak, Hmm. apalagi Mbak fotonya, Mbak? Fotonya Dumatno Budi Utomo. Dia katakan dengan menggambarkan Ella, kalau level analis dan fotonya Dumatno itu adalah fotonya Pak Jokowi yang diijazah, itu adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Ini terbantahkan lagi sama saya, Mbak. Karena memang orang Hmm. baik itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dumatno itu adalah teman saya, Mbak. Teman saya Dumatno itu. Dan saya kenal dia. Dia itu bukan lulusan UGM, dia itu adalah lulusan STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Lahirnya pun tahun 77. Gitu. Saya wawancara dia. Dan dia bilang, itu fitnah sekali. Karena salah satu tersangka yang namanya Rustam dengan Roy Suryo ini, yang diamini lah oleh Roy Suryo. Rustam ini mengatakan, anaknya Dumanto adalah teman ponakan saya. Ya, Hmm. ponakan saya mengatakan, anak Dumanto dia bilang bahwa ijazahnya itu adalah bukan ijazah Pak Jokowi, tapi ijazah papa saya. Suatu skenario kebohongan yang dilakukan oleh Rustam Effendi ini yang diamini oleh Roy Suryo. Saya bongkar. Kenapa? Mas Dumatno ini sudah 2 kali diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan ini adalah saksi kunci dari kebohongan-kebohongan mereka tentang foto itu. Ini adalah Eh, skenario yang dibuat mereka. oke, Bang Andi, kan Bapak Egi sudah sowan ke Pak Jokowi. Nah, menurut Bang Andi sendiri akan menyusul nggak ini Roy Suryo ke apa sowan juga ke Pak Jokowi gitu? Pak Heris, saya sudah ngomong dengan Roy Suryo itu kira-kira 6 sampai 7 bulan yang lalu. Mhm. Mengatakan, kalau itu memang salah, itu tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi gengsi kita untuk datang ke Solo mengatakan, Pak, dalam penelitian saya ini terjadi kesalahan. Ijazah Bapak benar, karena institusi sudah mengatakan itu, dan saya mohon maaf. Selesai. Apa yang dikatakan? Saya tidak akan minta maaf, dan 99,99% malah. Ada yang bilang 1.000 triliun% malah. Itu palsu. Mereka tinggi hati, Pak Keris. Padahal kalau kita lihat, kalau quote unquote dia dikatakan seorang peneliti, Thomas Alva Edison untuk menemukan listrik yang namanya Bolham itu 900 kali percobaan baru dia dapat. Lah ini yang dia lakukan penelitiannya, sumber primernya adalah fotokopi. Fotokopi, Mbak. Udah itu langsung dikoar-koarkan, diumumkan di publik, palsu. Makanya pada salah satu saksi, di Kompas juga, 2 arah itu pada masalah itu. Mhm. Ditanyakan kepada saya mengenai buku Jokowi White Paper. Saya katakan, buku itu ada buku sampah. Kenapa? Dikatakan buku sampah. Lah, sumber primernya fotokopi. Gimana bisa dikatakan asli? Tidak ada metodologi.
tidak adalah ijazah pembanding yang asli. Nggak ada semua. Semuanya itu berkaitan dengan asumsi-asumsi mereka, klaim-klaim mereka. Mhm. Saya gampang untuk simpelkan itu. Nah, akhirnya yang terjadi ini, mereka, saya katakan, kalau pertanyaan mereka, apakah mereka akan minta maaf? Saya rasa mereka tidak akan minta maaf untuk itu. Karena hatinya ini sudah tertutup dengan batu karang, batu cadas yang tidak bisa dibor lagi untuk membuka hati nuraninya yang sebenarnya. Begitu kan? Oke, Bang. Mumpung membahas Pak Roy Suryo ya. Nah, Pak Roy Suryo sendiri kan menyatakan ijazahnya asli dan bisa diuji. Apakah Bang Andi atau pihak yang Anda wakili siap mengikuti tes forensik atau uji keaslian ijazah di lembaga resminya? Kalau saya, kalau UGM mengatakan itu asli, ya sudah, ngapain lagi? Kan data recordnya ada semua. Buat apa gitu? Kalau institusi sudah mengatakan itu. Cuma analisa saya, Mm-mm. kemungkinan teman-teman yang menganalisis ini, kok nama di ijazah dan KTP berbeda, gitu loh. Bedanya seberapa banyak tuh, Bang? Ada berbedanya banyak, ada Oh. berbeda. Saya belum lihat untuk itunya, ya ada Kan? perbedaan, jelas perbedaannya. Karena kan selama ini yang dilakukan oleh Ray Suryo itu, Mm-mm. ijazah Pak Jokowi berbeda. Kan kata-katanya juga sama, berbeda. Ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Sampai minta uji semuanya kan? Mm-mm. Kalau saya melihatnya, ketika UGM mengatakan, iya, datanya ada, nomor ijazah yang sekian, dia foto wisudanya ada, kemudian skripsinya ada, teman-temannya ada, ya selesai. Nah, cuma yang saya analisa, teman-teman Mm-mm. ini kemungkinan mengatakan bahwasanya itu ijazah yang palsu itu karena perbandingannya dengan KTP dan ijazah dia yang dia tunjukkan. Tapi menurut saya, Mbak, ini ibaratnya Roy Suryo ini menjilat ludahnya sendiri. Kenapa tuh, Bang? Kenapa saya katakan itu? Ketika di Polda Metro Jaya dia melaporkan, dia menunjukkan tuh ijazahnya dia. Ini ijazah saya loh, asli dari UGM. Dia mencontoh dengan yang mulia Bapak Asrul Sani, ya, Wakil Ketua MK, ketika dipertanyakan ijazahnya oleh sekelompok orang, ya, dia tunjukkan, kan begitu. Diasumsikan dengan Pak Jokowi, yang jelas apple to apple-nya nggak masuk. Nah sekarang dia tunjukkan, kalau doa Pak Asrul Sani tidak melaporkan mereka itu, tapi si Real Surya itu melaporkan, ya kan? Mm-mm. Dan selama ini kan dikatakan oleh pengacara mereka bahwa sosok Rasul ada negarawan lah. Pak Asrul Sani adalah negarawan, ya tidak melaporkan, kan begitu. Dibalikinlah dengan Pak Jokowi katanya bukan negarawan dan sebagainya. Nah sekarang kita melihat dia tunjukkan tapi dia melaporkan. Ya itu konyol buat saya. Dia menjilat ludahnya sendiri untuk itu. Begitu, Pers. Oke. Bang Andi, ada kabar nggak atau ada pesan terbaru dari Pak Jokowi terkait pelaporan ini? Tidak ada, jadi posisi menunggu. Tapi kalau untuk ya teman-teman dilaporkan, ya Mm-mm. jelas memang kita juga pasti infokan dan kita sudah membuat tim kuasa hukum ya Mm-mm. dari tim kuasa hukum kami itu dari Mm-mm. Peradi Bersatu, dari tim Merah Putih, dari petisi ahli, dari Farhad Abbas Associate, ya kita hampir 20 lah pengacara bergabung untuk bersama-sama apa ya membela teman-teman kita ini, para
penggiat sosial media ini yang diampaikan oleh mereka. Terakhir nih Bang, harapannya apa sih Bang dari ujung kasus ini? Harapan saya pertama, Mm-mm. kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh teroris ini segera P21. Karena dengan P21 dilimpahkan kejaksaan, itu adalah semuanya wewenang kejaksaan untuk penahanannya. Dan saya berharap mereka ini segera ditahan. Karena menimbulkan suatu presiden jelek, presiden buruk terhadap institusi pemerintah. Karena sudah terang benderang apa yang mereka lakukan. Walaupun ada suatu kebijakan diskresi dari penyidik, dari Polda Metro Jaya untuk mereka tidak ditahan. Tetapi kegaduhan-kegaduhan, fitnah-fitnah terus mereka lakukan. Sehingga ada suatu persepsi di masyarakat bahwa mereka kebal hukum, bahwa kepolisian tidak berdaya melawan mereka. Terlepas apakah ada unsur politik yang menekan, saya tidak tahu untuk itu. Tapi saya sangat percaya, mendukung penuh Polda Metro Jaya dan para penyidiknya yang bekerja sangat hati-hati dengan 700 barang bukti yang memang perlu dikaji, ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besarnya itu untuk dijadikan suatu bukti yang autentik, bukti yang kuat dalam persidangan nanti. Dan saya terima kasih sekali untuk Polda Metro Jaya untuk itu. Dan saya berharap ya kalau bisa minggu depan itu ada pelimpahan P21 ke kejaksaan, berarti babak baru kembali Dimulai. berjalan, dimulai. Betul, Karis. Oke, baik. Terima kasih Bang Andi Aswan atas waktunya dan sahabat Kompas TV. Terima Saksikan kasih. Zoomcast lainnya hanya di channel YouTube Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima Siap. kasih.